Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak jemaah kaum muslimin, yang mudah-mudahan pada malam yang insyaallah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, makasih pada semuanya. Itu min Rasulillah. Saya menghafal sebuah kalimat yang singkat, tapi kalimat singkat ini memiliki sebuah makna yang sangat padat, yang mengajarkan tentang inti sebuah agama, kata Hasan bin Ali. Sebuah perkataan Rasul ketika Rasul mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kita ragu, ya, dan kita segera beralih kepada sesuatu yang membuat kita yakin. Nah, kaidah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka ini menjadi sebuah kaidah dalam cabang ilmu usul fikih. Ya. Jadi ilmu itu ada fikih, ada usul fikih, Pak. Kalau fikih itu udah berkaitan dengan materinya, sholat, puasa itu fikih, materi fikih. Tapi kalau kita mengkaji tentang kenapa kok sholat itu hukumnya wajib, kenapa wudhu itu hukumnya sunnah, dan wudhu itu menjadi wajib kalau kita mau sholat, begitu. Tapi kita boleh nggak wudhu kapan saja? Boleh nggak, Pak? Pokoknya mau tidur wudhu dulu, mau makan wudhu dulu, mau kerja berwudhu dulu, mau naik motor wudhu dulu, boleh nggak? Boleh. Bahkan hukumnya sunnah. Ya, semakin banyak kita berwudhu, maka wudhu itu fungsi minimalnya apa? Menghapuskan segala bentuk dosa-dosa kecil kita. Perbanyak berwudhu, Pak. Ya, mau makan wudhu dulu nggak ada masalah. Mau tidur wudhu dulu, memang begitu sunnahnya, gitu ya. Mau berangkat wudhu dulu nggak ada masalah, gitu ya. Jadi semakin banyak kita berwudhu, maka itu semakin menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Karena orang hari ini, Pak, dia hanya sadar melakukan dosa besar, ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar ketika dia melakukan dosa kecil. Kita mau berangkat tadi dari rumah ke masjid, kan kita mau ibadah tuh, Pak. Yang tahunya kita berpahala ibadah, Pak, ya. Tapi terkadang kita nggak sengaja pas di jalan kita melihat akhwat, melihat wanita yang mereka apa? Tidak menutup auratnya, terlihat oleh kita, gitu ya. Ini kan bagian dari kemaksiatan mata. Itu dosa kecil yang kita tidak sadari. Maka dosa-dosa kecil itu bisa kita hapus dengan cara apa? Dan dengan berbagai banyak cara, dengan berwudu, dengan kita beristighfar dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang saya maksud, ya. Jadi perbanyak berwudu. Nah, berwudu itu apa? Itu bagian dari apa? Hukumnya sunnah, hukum asalnya. Tapi ketika dia ketemu dengan perintah sholat, maka wudu menjadi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena sholat wajib, maka kata para ulama apa? Al-hukmu yadullu 'alal wujub fa immal wasilatuhu al-wujub. Segala hukum yang berkaitan dengan kewajiban
maka wasilah yang menuju kewajiban itu maka dia pun wajib hukumnya. Kan wasilah perantara wudu apa? Perantara sholat apa? Wudu kan? Maka wudu berubah menjadi wajib. Nah gitu ya. Tapi wajibnya wudu nggak berlaku pada perkara di luar sholat. Gitu ya. Pada perkara di luar sholat nggak berlaku gitu. Pokoknya kita mau belajar wudu dulu itu sunnah. Ya dia kaidah hukumnya sunnah gitu. Makanya ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya ketika baca Quran, apakah wajib wudu atau enggak? Ya jumhur ulama mengatakan hukum wudu ketika seseorang membaca Al-Quran hukumnya tetap disunnahkan, bukan kewajiban. Ya, jadi hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau kita mau baca Quran kita wudu dulu itu lebih utama. Tapi kalau ada orang yang nggak sempat wudu dia baca Quran, maka sah dan dia tidak berdosa. Nah, ini adalah jumhur para ahli fikih. Nah, itu namanya kaidahnya disebut dengan usul fikih. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang kaidah usul fikih. Banyak hukum yang terlahir ya karena kaidah usul ya. Jadi usul fikih itu belajar tentang istinbat, bagaimana cara kita mengambil hukum. Itu usul fikih namanya. Nah, dari hadis ini banyak muncul berbagai macam hukum dari segala bentuk disiplin ilmu syariat Islam. Baik itu persoalan yang berkaitan dengan ilmu akidah maupun fikih ibadah maupun persoalan muamalah. Ya. Makanya kita yang harus kita ingat pada bab-bab meninggalkan perkara keraguan, yang pertama bahwa segala sesuatu yang meragukan itu maka itu kita akan terjebak. Kalau itu kita lakukan maka kita akan terjebak kepada sesuatu yang batil. Makanya ada sebuah hadis yang menguatkan hadis ini. Apa kata Rasul? Innal halala bayyinun. Yang halal itu jelas bagi kalian. Wa innal harama bayyinun. Yang haram itu pun jelas bagi kalian. Wa bainahuma umurun mutasabihatun. Antara halal dengan haram di tengah-tengahnya itu disebut dengan sesuatu yang subhan, sesuatu yang meragukan kalian. Ya kan kalau sesuatu yang halal jelas penghasilan kita halal, kita bekerja dapat gaji itu halal. Sesuatu yang tak milik kita berarti itu haram. Sesuatu yang di tengah-tengah ya antara halal dan haram, dia tiba-tiba ketemu uang umpamanya, nggak jelas nih siapa pemiliknya, ya maka ingat ketika itu jatuh masuk kepada harta yang subhan. Nah, apa kata Rasul? Wa man waqa'a fis subhan. Barang siapa yang dia terjebak, dia menikmati hal-hal yang subhan, hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya, hal-hal yang meragukannya, tapi dia tetap lakukan. Wa man waqa'a fis subhan. Barang siapa yang mengerjakan perkara yang subhan, waqad waqa'a fil haram, maka sungguh dia telah mengerjakan perkara yang diharamkan. Nah, jadi ingat ya. Jadi hal yang meragukan itu sama dengan perkara yang tidak dibolehkan, dilarang atau diharamkan. Kemudian barang siapa waqad istabra fis subhan, barang siapa yang dia meninggalkan hal-hal yang subhan, hal-hal yang meragukan baginya, faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Jadi barang siapa yang dia meninggalkan perkara yang meragukannya, maka sungguh dia telah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Nah, ini pentingnya bagi kita Pak, untuk kita diwajibkan untuk kita meninggalkan perkara yang meragukan kita, gitu ya. Dalam persoalan hukum ibadah ini ada beberapa perbedaan. Dalam persoalan hukum ini kan tadi kan itu dalam persoalan muamalah ya. Nanti ada beberapa contoh muamalah yang lainnya ya. Perkara muamalah yang lainnya. Ulama mencontohkan
umpamanya seseorang yang memang ketika dia ingin menikah, umpamanya menikah, tapi dia menikah itu kan sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah, ibadah yang sangat sakral. Karena pernikahan itu ada sebuah akad, sebuah perjanjian, dan perjanjian kita itu akad ijab wal qabul itu tidak hanya perjanjian kita dengan istri kita, tidak hanya perjanjian kita dengan mertua kita, tapi sebuah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikan oleh banyak kaum muslimin. Ibadah yang sangat agung. Hati-hati kita kalau kita terjebak ketika kita ingin menikah, tapi kita ingin menikah melalui wasilah yang disebut dengan sabilus syaitan, jalan syaitan, dan itu termasuk perkara yang meragukan, perkara yang subhat, yang diharamkan. Seperti seseorang yang menikah, kemudian cara dia mendapatkan pasangannya melalui proses pacaran bertahun-tahun umpamanya. Ingat, ternyata konsep pacaran itu Imam Ibnu Qayyim memasukkan ini dalam perkara yang subhat. Kata beliau, ini bagian dari bentuk perkara-perkara yang diharamkan. Ya, jadi kalau masuknya kepada banyak orang memahami ini kan bagian dari proses ta'aruf untuk orang saling mengenal umpamanya. Tapi sesungguhnya ta'aruf dalam Islam itu bukan dalam bentuk cara-cara kita mendekati perzinaan, gitu ya. Orang hari ini kan luar biasa, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta ini ya. Orang pacaran udah kayak suami istri gitu ya, udah dibawa kemana-mana gitu ya, udah nginap di mana-mana umpamanya. Ini kan bagian dari sabilus syaitan, dan dia mengatakan ini adalah bagian dari cara dia untuk menikahi pasangannya. Maka ini ingat, inilah yang disebut bagian dari perkara muamalah yang termasuk perkara yang meragukan dan jatuh kepada perkara yang diharamkan, Nah, ini bagian dari bentuk-bentuk muamalah, gitu ya. Maka ketika kita ingin menuju sebuah jalan kebaikan, maka ambillah wasilah, perantara yang memang menuju untuk kebaikan, gitu ya. Nah, kalau memang kita sudah terlanjur melaksanakan perkara dosa itu, simpel ya, Allah Maha Pengampun, tinggal kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah Allah, ini termasuk dalam perkara muamalah ya. Kemudian dalam perkara ibadah, hukum yang kedua, kan tadi hukum yang pertama itu perkara yang subhat itu wajib untuk kita tinggalkan, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua yaitu perkara-perkara yang subhat itu, maka ini berkaitan dengan hukum yang kedua, maka dia sesungguhnya tidak akan mampu untuk mengalahkan perkara yang membuat kita yakin dengannya. Ya, ini berkaitan dengan ibadah. Makanya ada kaidah ushul fikih mengatakan al-yaqinu la yazalu bisyak. Sebuah bentuk keyakinan itu tidak akan pernah dikalahkan oleh keraguan. Bapak umpamanya contohnya sholat maghrib contohnya nih ya, tiba-tiba pas sholat maghrib, pas rakaat ketiga kita ragu, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat gitu. Nah gitu ya. Atau pas sholat isya umpamanya, pas rakaat keempat kita ragu gitu, ini 4 atau masih 3 nih gitu ya. Kemudian ya ini kan sering terjadi nih. Gimana caranya kalau seandainya hati kita udah cenderung, udah condong kepada satu keyakinan, maka segera kita perkuat keyakinan itu. Ya, perkuat keyakinan umpamanya kita pokoknya yang keempat nih. Nah, kalau kita udah yakin itu adalah rakaat yang keempat, maka Allah hukumi sesuatu itu sesuai dengan keyakinan kita. Karena sesuatu yang membuat kita yakin, maka itu tidak akan pernah dikalahkan oleh keraguan-raguan. Ini kaidah hukum yang kedua. Contohnya nih Pak, habis wudu Pak,
disuruh masuk masjid. Ini saya barusan kentut apa enggak ya gitu. Nah, kan begitu ya Pak ya. Kentut apa enggak dia? Gitu ya. Terus dia kembali lagi gitu ya. Masuk lagi ke dalam masjid. Ini kentut apa enggak gitu ya. Kan terjadi memang seperti ini, ragu nih ya. Maka segera dia lari ila ma la yaribu. Lari kepada sesuatu yang dia yakin. Kalau dia yakin dengan kondisi bahwa dia enggak kentut gitu ya, maka yang Allah hukumi adalah keyakinannya, dan itu sah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Al-yaqinu la yazalu bisyak. Sesuatu yang membuat kita yakin, maka itu tidak akan pernah dikalahkan oleh keraguan-raguan. Gitu ya. Kecuali kalau sudah jelas kita kentut, terus kita langsung yakin, nah ini beda ceritanya nih. Ya, kita udah jelas ya, bunyinya kencang jadi orang lain dengar gitu ya. Oh enggak kentut kok gitu ya. Nah ini lain perkara ya. Ya gitu. Tapi kalau memang kalau kita masih ragu, maka sunnahnya segera kita lari kepada sesuatu yang membuat kita yakin dengan hal itu. Ini kaidah hukum yang kedua. Jadi kaidah yang pertama tinggalkan yang meragukan. Kaidah yang kedua, maka malah yaribuk ya, kita pergi kepada sesuatu yang membuat kita yakin dengannya. Nah, jemaah rahimahumullah, ketika seseorang memang dia berada dalam sebuah perkara yang membuat dia berada pada sebuah kondisi yang dia ragu, baik berkaitan dengan aspek akidah atau aspek ibadah atau muamalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika berbicara hadis ini, maka keraguan itu muncul biasanya itu melalui apa? Yuwaswisus syaitan ya, karena memang syaitan menipu dayanya, syaitan memperdayakannya ya, makanya itu yang menjadi akar masalah kenapa keraguan itu muncul pada diri kita, gitu ya. Makanya kalau kita sholat, beberapa kaidah para ulama itu mencontohkan, maka kita disunnahkan untuk kita berdoa dulu Pak sebelum kita sholat. Doanya apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya, ini doa-doa yang disunnahkan oleh para sahabat. Bahkan doa ini juga berlaku nih kalau kita punya anak kecil kan, anak kecil gitu ya yang sering nangis gitu ya, maka coba usap-usap kepalanya. Ini adalah sebuah kaidah yang pernah dicontohkan oleh Rasul. Bacakan Rabbi a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, min hamazatis syayatin, dari segala bentuk gangguan syaitan. Doa ini berlaku untuk hal-hal yang umum yang berkaitan dengan cara-cara kita untuk menjaga diri kita dari segala bentuk gangguan syaitan. Nah, jadi ya kalau kita sholat di belakang para masyayikh yang dari Saudi itu, para imam-imam Masjidil Haram itu biasanya kencang dia, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Jadi dia berdoa agar memang sholatnya tidak diganggu oleh syaitan. Jadi ya, karena memang Imam Nawawi mengatakan bahwa syaitan itu sangat mudah baginya masuk melalui pintu-pintu ketaatan. Jadi hebatnya syaitan, dia tidak hanya masuk melalui pintu-pintu kemaksiatan, tapi dia juga bisa masuk melalui pintu-pintu ketaatan. Jadi nggak ada cerita kan, oh sholat nggak diganggu syaitan, nggak ada cerita ya. Justru ketika kita sholat lah, di sana mulailah bentuk tipu daya dan setan memperdayakan kita, gitu ya. Makanya orang kalau hilang kunci itu ingatnya pas ketika sholat. Orang ngitung utangnya dan gimana bayarnya itu kadang juga pas sholat, gitu ya. Bahkan orang bisa bikin agenda rapat itu ketika saat dia sholat. Nah, itu buktinya bahwa setan masuk melalui pintu-pintu ketaatan. Jadi, nah ini adalah hal-hal yang membuat kita ragu, gitu ya. Ada juga pokoknya ragu milih pasangan umpamanya, yang bujangan ya. Ragu milih pasangan gitu ya. Terlalu banyak pilihan gitu ya. Tapi yang milih dia nggak ada gitu.
Nah, jadi kalau ragu milih pasangan, apa namanya, udah ada toolsnya dari Allah ya. Segera laksanakan apa? Sholat sunnah istikharah ya, sholat istikharah. Ragu umpamanya dalam pilihan apapun, tidak hanya pasangan ya. Pilihan umpamanya, ini pilihan hidup nih, habis kuliah gitu ya, habis kuliah dapat tawaran lanjutin kuliah S2 umpamanya, tapi ada tawaran kerja gitu, terus milih salah satu umpamanya, bisa sholat sunnah istikharah gitu ya. Sholat sunnah istikharah itu memang apa, sampai sekarang itu kalau kita lihat fikih khilafiyah, fikih perbedaan ulama masih berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan apa, kata para ulama, sholat sunnah istikharah itu tidak ada. Ini pendapat yang pertama. Yang ada apa? Yang ada doa istikharah. Jadi silakan lakukan sholat sunnah apapun, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah atau sholat wajib, tapi pas habis sholat bacalah doa istikharah. Doanya apa? Allahumma astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi khadratika wa as'aluka min fadlikal azim, sampai seterusnya. Ya, hafal Pak ya? Gitu. Karena dulu banyak pilihan yang banyak hafal gitu doanya. Gitu. Nah, jadi baca doanya Pak, yang ginian ya. Nah, gitu. Jadi jemaah rahimakumullah, jemaah rahimakumullah, apa namanya? Ini bagus untuk pilihan-pilihan nih. Ini kan konteksnya kita bahasanya kan sesuatu yang meragukan. Jadi apapun yang melakukan kita bisa kita. Jadi pendapat yang pertama itu mengatakan nggak ada sholat sunnah istikharah. Yang secara khusus yang namanya sunnah istikharah nggak ada. Itu pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama ini fikih khilafiyah, di perbedaan ya. Tapi yang ada sholat wajib apa umpamanya habis maghrib, kemudian kita baca doanya ini, maka itu berlaku. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan memang ada khusus sunnah istikharah, dan itu disunnahkan dilaksanakannya di sepertiga malam. Habis kita tahajud, habis kita qiyamul lail, kemudian kita ingin sholat sunnah 2 rakaat sengaja dengan niat melaksanakan sholat sunnah istikharah. Gitu ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Mana yang paling benar? Insya Allah dua-duanya benar ya. Silahkan kita mau mengambil pendapat yang mana, karena dua-duanya juga dibangun di atas dalil yang kuat. Ini fikih khilafiyah, fikih perbedaan yang wajib untuk kita hargai kedua pendapat ini. Nah, istikharah itu kalau kita habis istikharah, Ustaz, gimana sih Ustaz cara kita nentuin? Kadang habis istikharah bukannya makin yakin, makin ragu malahan. Ada yang begitu kan? Begitu ya. Istikharah awalnya dia memilih istri ya. Awalnya cuma 2 pasangan, habis istikharah muncul lagi yang calon yang lainnya gitu ya. Jadi jadi makin ragu gitu ya. Nah gitu. Ada orang yang mengatakan jawabannya itu nanti di mimpi katanya. Mimpi gitu ya. Ya, mimpi bukan ketemu manusia itu ternyata ya, ketemunya sama yang lain gitu. Nah, jadi nggak bisa juga melalui mimpi gitu ya. Makanya kata para ulama, ya ketika kita habis sunnah istikharah, maka hadirkan apapun keputusan yang kita ambil, kita bermohon kepada Allah bahwa keputusan kita adalah keputusan yang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan, orang berbagai kondisi Pak. Ada orang yang udah habis sunnah istikharah, apakah bahkan dia nggak dapat mimpi apapun, bahkan dia nggak punya kecenderungan apapun, bahkan dia nggak punya kecondongan apapun, artinya dia tetap berada pada kondisi yang meragukan. Maka kalau itu terjadi, maka bismillah, dia ambil pendapat yang membuat dia yakin dengannya, maka apapun pendapat yang dia ambil, maka sesungguhnya dia telah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah keputusan yang terbaik di hadapan Allah. Nah, itu pentingnya. Ya, makanya ya, kalau maka hidup itu kan pilihan Pak ya. Jika kita dihadapkan kepada sesuatu yang memang membuat kita ragu dengannya, maka jangan lupa ketika kita memutuskan, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sekali lagi, saya ulangi lagi, kalau kita habis sholat istikharah, kita berada dalam pilihan-pilihan yang banyak gitu ya, pilihan yang banyak umpamanya. Akhirnya kita habis istikharah, kita nggak mimpi, kan kata orang kan, oh nanti kita jawabannya dikasih melalui mimpi gitu. Saya dulu sama kita tuh udah ngomongin gitu dulu. Nanti kamu kalau habis istikharah ada mimpi, tungguin mimpi nggak mimpi saya, gitu ya. Jadi boleh jadi kita nggak mimpi apapun,
nggak ada kecenderungan apapun, nggak ada kecenderungan apapun. Tapi caranya kata Imam Ibnu Katsir, pilih sesuatu yang mau kita berani untuk memilih sesuatu yang mau kita yakin, dan basirah kabar gembira bagi kita adalah bahwa kita telah memilih melibatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah yang terbaik itu akan kita dapatkan yaitu setelah kejadian itu Allah terjadi bagi kita, insyaallah. Nah ini berkaitan dengan hal-hal yang meragukan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kondisi manusia itu sangat berpotensi diganggu oleh syaitan, maka perkara yang pertama yang membuat manusia ragu, maka dia disebabkan oleh yuwaswisus syaitan, diganggu oleh syaitan. Maka caranya kita harus sering-sering kita berlindung diri dari bentuk gangguan syaitan. Ya, kalau memang kita nggak hafal doa yang macam-macam, doa yang tadi ya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, kalau kita susah ngafalinnya, baca aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lebih mudah. Ya, itu kita berlindung dari bentuk gangguan syaitan. Ya, pas lagi belajar ya, lagi taklim di masjid, ngantuk gitu ya, gitu ya. Nah gitu aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, hebatnya setan begitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita lagi di bioskop, waduh, setan juga menolong kita ya, untuk kita matanya melotot gitu ya, untuk melihat tayangan-tayangan yang sifatnya keduniaan. Nah, gitu Pak ya. Makanya semua kalau kebaikan itu banyak musuh yang akan menghalanginya, tapi keburukan itu memang banyak pendukung-pendukung yang akan mendukungnya Pak, gitu ya. Gitu. Jadi ini bentuk kalau kata para ulama, bentuk fitnah dajjal di akhir zaman. Jadi fitnah dajjal di akhir zaman itu, saya baca buku menarik yang luar biasa, dikarang oleh seorang ulama dari Palestina. Itu buku luar biasa, ketika dia bercerita katanya fitnah-fitnah di akhir zaman itu ketika orang beranggapan masjid itu udah kayak neraka gitu. Masjid itu udah kayak neraka, panas hawanya. Tapi dia melihat mall itu, dia kayak melihat surga. Dia masuk ke mall, dilayani oleh para pelayan mall yang senyum gitu. Masuk mall hawanya dingin, sejuk gitu ya. Banyak orang menyambutnya. Pas dia masuk masjid hawanya gerah gitu ya. Pas dia pulang sendalnya hilang gitu. Gitu ya. Nah itu bentuk, ternyata itu sebuah skenario, sebuah permainan yang memang dibuat oleh para dajjal ya, para tentara syaitan. Makanya dia memandang ada sebuah kaidah dalam ungkapan para ulama kita Zuyina al-jannatu bil makarih wan naru bisyahawat. Orang melihat surga itu di dunia itu sesuatu yang tidak mereka senangi. Masjid jarang Pak orang yang senang Pak, kecuali orang-orang yang hatinya ada keimanan. Ya kalau kita luar biasa Pak, masuk masjid hati tenang, dia rindu ke masjid, rindu dengerin azan. Kalau itu ada pada diri kita Pak, syukuri Pak. Itu sebuah potensi keimanan Pak. Dia sebuah bentuk nikmat iman. Karena banyak orang Pak, itu dia tidak punya perasaan seperti itu. Dia hanya menganggap bangunan masjid hanya sebuah bangunan biasa gitu. Ya. Ketika dia dengar suara azan hanya panggilan biasa, dia agak sadar kalau yang sedang manggil dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu ya. Makanya warna bisyahawat kata ulama. Kalau surga itu dihias dengan sesuatu yang tidak membuat mereka senang, sementara neraka warna itu dihias dengan sesuatu yang mereka senang. Mereka betah ya dengan hal itu. Nah ini mulai, kalau kita melihat itu mulai terasa Pak ya. Nah, makanya ini antara bentuk al-alamat fi akhir zaman, salah satu bentuk tanda-tanda dari akhir zaman gitu ya. Nah ini ya, jadi kita kembali kepada materi kita, jauhi perkara-perkara yang subhat ini karena dia adalah bagian dari bentuk permainan syaitan ya. Yang kedua, penyebab kenapa manusia itu hatinya dia bisa muncul perasaan ragu, karena memang ragu itu bagian dari bentuk fitrah ilahiyah. Jadi kalau ada orang yang dia punya perasaan ragu, ternyata ragu itu juga bagian dari bentuk fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Kenapa? Karena setiap manusia dia punya hati, dan hati itu karakter yang Allah ciptakan itu
bolak-balik Pak. Hati itu nggak konsisten, nggak stabil. Dinamakan hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Qalbun, qaf lam ba qalbun. Dan qalbun itu berasal dari kata qallaba yuqallibu. Artinya berbolak-balik, terbolak-balik ya. Ya, itulah hati manusia. Ya, hati kita tidak stabil. Makanya kondisi iman pun, iman kita kadang naik, kadang turun. Gitu ya. Tapi bisa kita latih untuk naik terus, tetapi dengan tahapan demi tahapan gitu. Nah, jadi jemaah Allah, kenapa perasaan ragu itu muncul? Itu karena memang bagian dari bentuk fitrah ilahiyah, bagian dari cara-cara Allah untuk menguji keistiqomahan kita. Kita ketemu harta di jalan umpamanya Pak. Jadi ya Bu ya, kita ketemu harta di jalan. Harta itu bukan punya kita, ya. Yang jelas harta itu pernah miliki, berarti kan jadinya subhan itu Pak. Maka itu mau menguji kita ya. Ini kita ngotot pengen menghalal-halalkan harta itu, atau kita memang kebalikan sesuai dengan hukum dan tata cara harta temuan gitu ya. Kan Allah menguji iman kita. Makanya ketika Allah anugerahkan hati yang terbolak-balik perasaan ragu, itu cara-cara Allah untuk menguji kualitas iman kita. Makanya ciri orang yang beriman, maka dia akan meninggalkan perkara yang meragukannya dan dia pergi kepada perkara yang membuat hatinya mantap. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, meninggalkan perkara yang meragukan kita dan kita beranjak kepada perkara yang tidak meragukan kita atau yang meyakinkan kita. Jemaah Allah, udah bunyi itunya, mau bisa silahkan jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan sebelum saya tutup. Baik, macam-macam ya, Masya Allah ya. Baik, aman manusia. Ada Pak? Baik Pak Ustaz. Iya Pak. Mau nanya. Ya, Tadi yang Pak Ustaz sebutkan kalau kita membaca Al-Quran nggak wudhu juga nggak apa-apa Pak ya? Iya betul. Tapi kalau kita membawa atau menyentuh itu gimana Pak Ustaz? Kalau kita membawa atau menyentuh? Menyentuh ya. Makasih Pak Ustaz. Sama Pak. Orang-orang Pak yang mengatakan ketika seseorang berwudu, ketika orang baca Quran atau ketika dia menyentuh Al-Quran, dia wajib berwudu, kan dia pakai dalil Pak. Ada Al-Quran kan? Jadi kalau lihat di Quran itu di ininya, di bagian luarnya itu, kalau Quran yang lama ya, coba lihat itu ada kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah menyentuhnya kecuali yang suci. Itu artinya tuh. Orang memahami perkataan ini, katanya ini adalah sebuah perkataan, berarti kalau kita ingin nyentuh Quran, maka kita harus suci dulu, harus wudu dulu. Ini dalil yang mereka pakai. Kalau kita cek tafsir Ibnu Katsir terhadap perkataan itu, ini pemahaman yang salah Pak. Kata Imam Ibnu Katsir itu maksudnya al-mutahharun bermakna para malaikat-malaikat Allah. Dan itu adalah mushaf, itu adalah lafaz kalamullah, perkataan Allah yang berada di Lauhul Mahfuz. Bahwa Lauhul Mahfuz yang hanya disentuh oleh para malaikat-malaikat Allah. Adapun Al-Quran yang hari ini ada di kita mushaf, yang bentuknya mushaf, maka itu kita dibolehkan untuk menyentuhnya, ya walaupun kita tidak berada dalam kondisi yang suci. Saya perpanjang di persoalannya, nggak apa-apa ya, buat hasanah ilmu kita ya. Boleh Pak ya, minta waktu sedikit dari 5 menit. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang lagi berhalangan, wanita yang dia lagi datang bulan, kemudian dia memegang Al-Quran? Dulu saya waktu ngaji di pesantren, itu kata Pak Kiai, katanya beragam pendapat. Ada yang mengatakan boleh memegangnya, ada yang mengatakan tidak boleh memegangnya. Tapi kalau kita cek dalam fikihnya Imam Syafi'i dan fikih 4 ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan semuanya sepakat bahwa wanita yang berhalangan itu boleh menyentuh Al-Quran. Boleh menyentuh Al-Quran. Dulu ada ulama kita, ada kiai kita dulu, ketika ada wanita yang megang Quran,
Quran ya, mushaf Quran. Nggak boleh nyentuhnya, nggak boleh wanita menyentuh apa mushaf Quran gitu, nggak boleh nyentuh kitab Al-Quran, kan lagi berhalangan. Kita tanya dalilnya, mana dalilnya? Karena dulu di zaman Rasul katanya itu wanita nggak boleh nyentuh Quran. Kita jawab, kok di zaman Rasul? Emang mushaf Quran yang begini emang udah ada di zaman Rasul? Emang mushaf Quran yang bentuknya ini dibukukan di zaman siapa? Zaman Utsman bin Affan gitu. Terbantah dalilnya. Jadi kadang-kadang kan ada nih orang pakai ya, kita lagi megang Quran nih, lagi bawa Quran kemana-mana. Nggak boleh megang. Emang kenapa nggak boleh megang? Gitu ya, itu nggak boleh di zaman Rasul, nggak boleh wanita megang ini. Dan jawab, Al-Quran dibukukan bentuknya seperti ini udah ada belum di zaman Rasul? Makanya dalam hadis itu jelas menjelaskan gitu ya, menjelaskan dalam hadis itu dijelaskan bahwa sesungguhnya bahwasanya apa ketika Al-Quran itu, ketika Al-Quran bentuk mushaf Qurani, maka itu dibolehkan untuk dipegang. Apalagi kalau misalnya Quran ada berserakan gitu ya, berserakan kemudian apa tercetak di mana-mana gitu. Nah gitu ya, kemudian ada orang yang kadang-kadang apa kemudian oh jangan ini gitu, padahal itu adalah sebuah ayat surat yang harus kita selamatkan gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau kita lihat makanya kita harus melihat semua dalil yang ada, rujukan yang ada, kitab yang ada, dan semua kitab itu sepakat ternyata bahwa tidak ada larangan. Kan kalau wanita yang berhalangan itu yang dilarang apa? Masuk masjid, dilarang untuk iktikaf di masjid gitu ya. Tapi untuk memegangnya maka itu dibolehkan. Apalagi bagi ikhwan, bagi laki-laki Pak ya, maka itu dibolehkan. Jadi sebenarnya itu mengambil dalil itu Pak, la yamassu ilal mutahhar. Tapi kalau kita cek tafsir Mu'tabar, tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, ya Imam Al-Maraghi itu mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan mutahhar adalah para malaikat, yang dimaksud dengan mushaf di sana adalah kalamullah yang berada di Lauhul Mahfuz. Ya gitu ya, itu pemahamannya. Walaupun kita tetap hargai ya, ini adalah masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat. Apapun pendapat yang dipakai oleh para ulama, kita tetap hargai. Tapi pendapat yang tadi saya sampaikan ini hanya bagian dari pendapat yang kita, kalau kita baca dalam fikih 4 mazhab, ini adalah pendapat yang terkuat daripada pendapat yang kuat. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan nggak boleh, itu bukan pendapat yang lemah, bukan pendapat yang salah, tapi termasuk pendapat yang kuat. Tapi yang terkuatnya arjah minal rajih, kata para ulama tinggi, pendapat yang terkuat daripada pendapat yang kuat, maka itu dibolehkan Pak. Ya Pak ya, jadi kalau berwudu tetap nggak wudu maka kita tetap dibolehkan memegangnya dan membacanya, insya Allah. Ya Pak ya. Udah dijawab Pak ya. Jemaah demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sebuah istifadah dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terbaik dari Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.